Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angudini Ashifa dengan NIM 311024000101. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester berupa review artikel jurnal. Jadi di sini artikel jurnal yang saya review itu adalah International Journal of Environmental Research and Public Health. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah pertanyaan pertama, jadi apa subjek dan objek penelitian dalam jurnal ini? Nah, subjeknya itu adalah pasangan ibu dan anak yang berpartisipasi dalam studi kohort kelahiran prospektif berbasis populasi yaitu SMILE yang dilakukan di Australia Selatan merupakan populasi penelitian para ibu direkrut dari 3 rumah sakit umum metropolitan antara Juli 2013 dan juga Agustus 2014. Pada tahap awal itu ada 2.112 pasangan ibu dan bayi yang terdaftar dan ada 1.183 pasangan ibu dan anak yang menyelesaikan tindak lanjut ketika anak-anak itu berusia 24 sampai 30 bulan yang dimasukkan dalam analisis akhir. Data dikumpulkan secara longitudinal menggunakan kuesioner orang tua dan penilaian tindak lanjut. Kemudian untuk objek dari jurnal ini itu perilaku kebersihan mulut pada balita berusia 24 sampai 30 bulan itu menjadi fokus penelitian ini, khususnya menyikat gigi sebelum tidur dan juga praktik menidurkan anak dengan botol susu. Studi ini meneliti hubungan antara perilaku-perilaku tersebut dengan kunjungan dokter gigi profesional sejak dini, serta dukungan yang diterima oleh ibu selama 2 tahun pertama kehidupan anak. Nah, jadi subjek penelitiannya ini itu ditetapkan sebagai pasangan ibu dan anak karena penelitian ini itu menggunakan studi kohort kelahiran di mana data mengenai kebiasaan kebersihan mulut anak itu diperoleh dari orang tua selama masa pertumbuhan anak itu sendiri. Oleh karena itu, ibu dan anak itu menjadi satu kesatuan subjek yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengumpulan data dalam jurnal penelitian ini. Kemudian untuk objek penelitiannya itu difokuskan pada kebiasaan kebersihan mulut balita karena perilaku tersebut itu mulai terbentuk sejak usia dini dan juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi di kemudian hari. Kemudian penelitian ini itu menilai kebiasaan menyikat gigi sebelum tidur dan kebiasaan tidur dengan botol, serta kaitannya dengan dukungan tenaga kesehatan dan lingkungan sekitar, sehingga objek penelitian sesuai dengan fokus utama pada jurnal ini. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua itu ada apa saja tujuan dan hipotesis dari jurnal ini? Untuk tujuannya itu adalah tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah dukungan profesional dari dokter gigi usia dini dan dukungan dari masyarakat awam berhubungan dengan perilaku kebersihan mulut pada balita. Kemudian untuk hipotesis pada jurnal ini tuh tidak secara eksplisit menyatakan hipotesis. Jadi sebenarnya jurnal itu tidak ada hipotesis secara eksplisit. Nah, tujuan penelitian dalam jurnal ini itu dituliskan hanya satu, karena penelitian itu secara spesifik tuh ingin menilai hubungan antara dukungan profesional kesehatan gigi dan juga dukungan dari lingkungan sekitar pada awal kehidupan dengan kebiasaan kebersihan mulut pada balita. Jurnal ini tuh juga tidak membagi tujuan penelitian itu menjadi beberapa poin terpisah, tapi melainkan itu memutuskan penelitian pada fokus utama, yaitu hubungan antara variabel tersebut. Jadi tujuannya itu satu. Kemudian, jurnal ini tuh tidak mencantumkan hipotesis secara eksplisit. Hal ini tuh dapat terjadi karena desain penelitian yang digunakan itu adalah studi cohort of jadi karena dia itu menggunakan penelitian observational cohort, di mana penelitian ini itu lebih menekankan pada analisis hubungan atau asosiasi antara variabel berdasarkan data yang dikumpulkan, tanpa merumuskan hipotesis tertulis sejak awal. Kemudian lanjut, untuk pertanyaan yang nomor tiga itu, jadi apa pertanyaan penelitian dari jurnal ini?
Tadi kan disebutkan bahwa di awal itu tujuannya itu ada satu, yaitu tujuan penelitian ini adalah menyelidiki apakah dukungan profesional dari dokter gigi di usia dini dan dukungan dari masyarakat awam itu berhubungan dengan perilaku kebersihan mulut pada balita. Nah, jadi pertanyaan dari tujuan tersebut itu adalah apakah dukungan profesional dari dokter gigi sejak dini dan dukungan dari masyarakat awam itu mempengaruhi kebersihan mulut pada balita. Nah, pertanyaan penelitian pada nomor 3 ini itu dibuat hanya satu, karena tujuan penelitian dalam jurnal ini juga hanya satu, yaitu untuk menilai hubungan antara dukungan profesional dan juga dukungan dari non-profesional, yaitu masyarakat awam, pada awal kehidupan dengan kebiasaan kebersihan mulut balita. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian itu disusun secara langsung dari tujuan utama penelitian tanpa dibagi menjadi beberapa pertanyaan terpisah. Nah, pola ini tuh sesuai dengan fokus penelitian yang ingin melihat hubungan antara variabel secara menyeluruh dalam satu kerangka penelitian. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Jadi untuk pertanyaan nomor 4 itu adalah sebutkan beberapa kerangka teori yang digunakan dalam jurnal tersebut. Jadi di sini itu ada dua referensi dari jurnal tersebut yang sangat mensupport jurnal tersebut. Jadi referensi yang pertama itu dia ada dari Influences on Children's Oral Health, Conceptual Model Pediatrics 2007, dan juga yang kedua itu ada referensi dari yang kedua itu ada referensi dari Interprevention of Early Childhood Caries Community dan Oral Epidemiol 2008. Jadi, kenapa saya memilih dua referensi ini yang paling mendukung pada jurnal ini? Karena yang referensi pertama itu menjelaskan model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi anak, termasuk peran keluarga, lingkungan, dan juga ada tenaga kesehatan. Kemudian referensi ini tuh mendukung jurnal karena memberikan dasar teoritis bahwa kebiasaan kebersihan mulut anak itu juga dipengaruhi oleh dukungan sejak usia dini. Kemudian untuk referensi yang kedua itu, jadi dia itu membahas efektivitas promosi kesehatan gigi dalam pencegahan early childhood caries atau ECC. Jadi referensi ini tuh relevan karena memperkuat temuan jurnal bahwa edukasi dan dukungan kepada orang tua sejak dini itu berperan dalam membentuk kebiasaan kebersihan mulut anak dan menurunkan risiko ECC atau early childhood caries. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 5 ini, yaitu metode atau desain penelitian apa yang digunakan dalam jurnal tersebut. Jadi jurnal ini tuh desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini tuh adalah studi kohort kelahiran prospektif dengan desain studi observasional dan juga data yang dikumpulkan itu akan dianalisis untuk meneliti hubungan antara dukungan profesional dan awam di awal kehidupan dengan perilaku kebersihan mulut dan balita. Jadi terhadap dukungan dari dokter gigi itu sendiri dan juga orang awam seperti masyarakat. Jadi penelitian ini tuh menggunakan desain cohort prospektif observasional karena datanya itu dikumpulkan secara bertahap dengan mengikuti subjek dari waktu ke waktu tanpa pemberian intervensi. Nah, data yang diperoleh itu kemudian akan dianalisis untuk melihat hubungan antara dukungan pada masa awal kehidupan dengan perilaku kebersihan gigi anak. Sehingga nanti desainnya ini tuh akan sesuai untuk mengkaji pola dan asosiasi antara variabel berdasarkan data yang telah terkumpul. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Jadi, instrumen penelitian apa yang digunakan dalam jurnal tersebut? Instrumennya itu ada dua, yaitu yang pertama itu ada kuesioner dan juga yang kedua itu ada pemeriksaan klinis.
Jadi, instrumen ini yang digunakan dalam jurnal ini berupa kuesioner dan juga pemeriksaan klinis. Karena kedua alat tersebut itu digunakan untuk mengumpulkan data mengenai dukungan yang diterima orang tua dan juga serta kondisi kesehatan gigi dan kebersihan mulut balita sehingga sudah mewakili sumber data utama dalam penelitian. Oleh karena itu, jurnal ini memakai dua instrumen ini. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang nomor 7, pertanyaan terakhir. Jadi apa hasil penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut? Jadi hasil penelitiannya itu adalah dukungan profesional dan awam sejak dini itu mempengaruhi kebiasaan kebersihan mulut pada balita dengan memberikan informasi kesehatan mulut sejak dini kepada ibu dan pengasuh yang membantu mengurangi perilaku kesehatan mulut yang tidak baik sejak usia dini. Intervensi dini ini tuh mendukung pengembangan praktik kebersihan mulut yang lebih baik pada balita dan dapat mencegah berlanjutnya kebiasaan kesehatan mulut yang buruk lintas generasi. Selain itu, keterlibatan para profesional gigi dan masyarakat awam itu memperkuat penyampaian pendidikan kesehatan mulut selama masa kanak-kanak, berkontribusi pada peningkatan hasil kebersihan mulut anak. Nah, jawaban dari nomor 7 ini itu dibuat untuk langsung menanggapi pertanyaan penelitian pada nomor 3 yang tadi. Nah, karena penelitian ini hanya memiliki satu tujuan utama, oleh karena itu jawaban itu difokuskan pada satu hasil inti yang mewakili keseluruhan temuan pada penelitian jurnal ini. Nah, temuan dalam jurnal itu menunjukkan bahwa dukungan profesional dan dukungan dari lingkungan sekitar yang diberikan sejak dini itu membantu orang tua itu membentuk kebiasaan kebersihan mulut yang lebih baik pada balita. Sehingga perilaku kebersihan mulut yang kurang baik itu dapat dikurangi sejak usia dini. Jadi, sekian presentasi review jurnal dari saya. Terima kasih. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.